Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagilah anak-anak, mari kita teruskan pelajaran kita masih dalam sifat kualitatif larutan, yang mana video yang terakhir yang kita bahas yaitu mengenai bagaimana cara menghitung jumlah partikel di dalam larutan. Jadi ada 3 jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu ada larutan non-elektrolit, larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah. Ya, jadi ini ada rumusnya, udah kita pelajari pada video yang kedua. Sekarang ini video yang ketiga, video keempat, yaitu mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku suatu larutan. Apa yang dimaksud dengan titik didih? Titik didih itu adalah suatu peristiwa di mana partikel-partikel zat cair akan menguap, ya, di mana tekanan uapnya harus sama dengan tekanan udara luar, macam ini, ya. Ini air, jadi partikel-partikel dalam ini cenderung untuk menguap, melepas diri dari ikatan di dalam molekul ini, ya, menguap, ya. Apabila tekanan uap air ini sama dengan tekanan udara luar, maka terjadilah tekanan di sekitar permukaan. Jadi tekanan molekul-molekul air sama dengan tekanan udara luar, itu disebut dengan keadaan mendidih. Dan untuk air, titik didih air yaitu tergantung pada keadaan udara luar. Pada keadaan normal, yaitu daerah di sekitar permukaan laut, tekanan udara luar sama dengan 1 atm atau 760 cm3, ya. Tekanan udara luar, ya, menekan, ya, ini, maka air ini harus mempunyai tekanan yang sama dengan tekanan udara luar. Nah, kapan supaya sama? Nah, pada 100 derajat Celcius, ya, ternyata tekanan zat cair sama dengan tekanan udara luar, ya. Jadi pada keadaan normal, yaitu pada tekanan udara 1 atm atau 760 cm3 atau 760 mm3, ya. Air, ya, titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius, ya. Jadi pada keadaan ini tekanan udara luar sama dengan tekanan udara pada air, ya. Disebut dengan mendidih. Jadi titik didih suatu zat cair tergantung pada keadaan udara luar, tekanan udara luar. Macam di sekitar pegunungan yang lebih tinggi, semakin tinggi suatu daerah itu, semakin kecil pula tekanan udara luarnya. Makanya di puncak Gunung Everest itu tekanan udaranya sekitar 600 lebih, ya, berarti air situ mendidih nggak sampai 100, di bawah 100. Oke. Jadi kita bicara untuk yang
untuk yang normal aja. Mendidih itu apabila tekanan udara luar sama dengan tekanan air, ya. Jadi pada keadaan normal, titik didihnya supaya sama dengan tekanan udara luar sama dengan 100 derajat Celcius. Jadi kita bicara pada keadaan normal, ya. Ini air. Berarti air ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Bagaimana kalau pada air ini kita beri gula? Gula kita aduk sehingga menjadi larutan gula, ya. Tadi ini air, ini larutan gula. Yang jadi masalah, sama nggak titik didihnya antara air pelarut murni dengan larutan gula, ya? Sama nggak? Tentu tidak sama. Ya, ini udah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu masalah penurunan tekanan uap jenuh, ya. Jadi dengan adanya zat terlarut dalam suatu pelarut murni, ya, ini pelarut murni 100 derajat Celcius, dengan adanya zat terlarut dalam air itu menyebabkan kenaikan titik didih. Kalau ini tadi 100 derajat Celcius, tekanan airnya 760 mm Hg. Kalau ini 100, kita panaskan, dia nggak sampai 160 di bawah. Jadi supaya mendidih dia kita naikkan lagi. Jadi di atas 100 derajat Celcius. Berarti kesimpulannya titik didih larutan pasti lebih besar dengan titik didih pelarut murninya. Murninya, ya. Jadi tadi misalkan tadi, ya. Jadi tadi TB air sama dengan 100 derajat Celcius. TB larutan, titik didih larutan itu di atas 100. Kita angkutlah kira-kira ya 101 derajat Celcius. Jadi berapa kenaikannya? Ya. Jadi kenaikannya jika dengan delta TB adalah 1 derajat Celcius, dari 100 menjadi 101. Berarti TB larutan, titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Ya. Jadi pasti titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Jadi kalau kita gambarkan, kita dengan menggunakan pelarut air, berarti di sini titik ini 100 derajat 100 derajat Celcius. Ini adalah titik didih pelarut, ya. Sedangkan untuk larutan tentu di atasnya, berarti ini titik didih larutan, ya. Jadi titik larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Jadi berapa nih, ya? Jadi untuk mengetahui berapa titik didih larutan itu harus kita ketahui berapakah kenaikannya, berapakah delta TB-nya. Saya ulangi, untuk mengetahui titik didih larutan harus diketahui berapakah kenaikannya. Seandainya kenaikannya 1, ya 101 lah TB larutan. Nah, kenaikannya delta TB-nya 2, 102 lah titik didih larutan. Sekarang bagaimana mencari delta TB? Ya. Delta TB itu tergantung pada pelarutnya.
Jadi dikatakan ada KB. Apabila ada KB, KB air. Berarti artinya ini ketetapan kenaikan titik didih molal air, ya. Kalau KB benzena berarti menggunakan pelarutnya benzena. Ketetapan kenaikan titik didih molal benzena. Jadi untuk mengetahui delta TB, kita harus tahu dulu berapa nilai KB-nya. Nah, KB air ya sama dengan itu ada ketetapan 0,52 derajat Celcius per molal. Artinya apa? Artinya apabila dalam air yang terlarutnya 1 molal, ya, jumlah zat yang terlarut, jumlah partikel zat terlarut 1 molal, ya, jumlah partikel yang terlarut dalam air 1 molal, maka air akan titik didih air akan naik sebesar 0,52. Nah, apabila dalam air ini air, jumlah partikelnya 1 molal, berarti 100 tambah 0,52, jadi 100,52 titik didih larutannya. Kalau ada sini 2 molal, berarti 0,52 kali 2, ya, berarti 100 tambah 0,52 kali 2, itulah titik didih larutan tersebut. Sedangkan KB benzena sebesar 2,52 derajat Celcius per molal, berbeda dengan air. Berarti seandainya ini benzena, ya, pelarut benzena, apabila dalam benzena ini terlarut 1 molal partikel, maka titik didihnya akan naik sebesar 2,52 derajat Celcius dari semula. Itulah pengertian ketetapan kenaikan titik didih molal, ya, tergantung pada pelarutnya. Ini KB air, ini KB benzena. Jadi contoh soal, ya, ini adalah kesimpulannya, ya, kesimpulan dari materi tadi, ya. KB larutan, titik di larutan adalah KB pelarut tambah dengan kenaikan titik didih. Jadi delta TB adalah KB kali jumlah partikel. Jumlah partikel ini tergantung apakah dia larutan non elektrolit, elektrolit kuat atau elektrolit lemah, tergantung jenis larutannya. Itu soal. Ke dalam 500 gram air ditambahkan ke dalamnya, ditambahkan 30 gram urea MR60. Jika KB air diketahui 0,52 derajat Celcius per molal. Berapakah kenaikan titik didihnya dan berapakah titik didih larutan tersebut? Jadi kita jawab, ya, delta TB, ya, delta TB yang A, indikkan dulu delta TB sama dengan KB kali M, ya, kembali ke dulu KB 0 atau KB kali M adalah gram bagi MR kali 1000 per P dalam gram, ya, sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal kali gram, gramnya tadi 30 per 60 kali 1000 per 200, ya. Coret 2, coret setengah, ya. Jadi 1 jadi 0,52 derajat Celcius
kali 1 sama dengan 0,52 derajat Celcius. Ini Celsius per molar, ulangi, Celsius per molar kali 1 molar sama dengan 0,52 derajat Celcius. Itu yang A. Yang B, berapakah kenaikannya? Berapakah titik didihnya? Berarti TB larutan sama dengan TB pelarut tambah delta TB sama dengan 100 tambah 0,52 sama dengan 100,52 derajat Celcius. Itulah titik didih larutan tersebut. Untuk soal latihan nomor 1, suatu zat non-elektrolit yang masanya 2 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui massa molar zat tersebut adalah 40, berarti MR-nya 40, dan tetapan kenaikan titik didih air, KB air 0,52 derajat per molar, tentukanlah titik didih larutan tersebut. Nomor 1. Nomor 2, berapa gram urea yang harus dimasukkan ke dalam dos 50 gram air agar larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 100,1 derajat Celcius. Jika dianggap bahwa nilai KB air 0,5 derajat Celcius per molar. Yang ketiga, sebanyak 0,45 gram zat X dilarutkan ke dalam 500 gram air. Larutan tersebut mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Jika tetapan kenaikan titik didih molar air 0,52 derajat Celcius per molar, tentukanlah massa molekul relatif zat X tersebut, MR-nya berarti. Nomor 4 yang terakhir, ke dalam 25 gram benzena, berarti kita menggunakan pelarutnya benzena, dilarutkan 2,5 gram zat Y, berarti pelarutnya adalah zat Y. Ternyata larutan tersebut mendidih pada suhu 82,53 derajat Celcius dan KB benzena 2,53 derajat Celcius per molar. Ya, KB-nya derajat Celcius per molar ya. Tentukanlah massa molekul relatif zat Y tersebut. Ya. Jadi ada 4 soal supaya latihan dulu mengerjakannya ya. Oke, sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.